Lokolok ngenyeng-ngenyeng yang tak bosan-bosan saya ucapkan karena itu merupakan inspirasi dari putri kesayangan saya yang sedang belajar berbicara. Dan itu artinya, halo guys dimanapun kalian berada, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Pak El dan hari ini saya telah menyiapkan sebuah film yang sangat istimewa untuk kalian semua. Tanpa banyak spoiler di awal langsung saja kita ke filmnya dan inilah Kong versus Godzilla. Film diawali di sebuah pulau yang terletak di Hawaii. Pulau ini bernama Skull Island atau yang artinya Pulau Tengkorak. Lalu kita diperkenalkan pada seekor gorila raksasa yang bernama Kong. Ini sosoknya. Di hutan tersebut ternyata ada seorang gadis kecil yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Kong yang bernama Jia. Dan tiba-tiba ketika Kong melemparkan sebuah pohon ke atas langit, rupanya hutan yang Kong tempati sekarang merupakan sebuah cagar alam buatan yang dirancang khusus menyerupai alam sesungguhnya. Dan perusahaan yang melakukan semua ini bernama Apex Cybernetics, yang selanjutnya kita sebut sebagai AX. Akibat pohon yang dilemparkan Kong ke atas langit membuat kubah yang melindungi cagar buatan itu pun mengalami kerusakan. Selanjutnya kita diperkenalkan pada seorang perempuan bernama Dr. Andrew. Dari kerusakan yang dilakukan Kong barusan, membuat Dr. Andrew beranggapan bahwa sepertinya tempat ini tidak bisa menahan Kong untuk lebih lama. Dan dari percakapan yang dilakukan mereka berdua, diketahui bahwa tujuan mereka mengurung Kong di tempat ini ialah untuk mencegah Kong berkeliaran di alam bebas. Dimana jika hal itu terjadi, maka satu monster besar lain yang bernama Godzilla pasti akan langsung datang menyerang Kong. Selanjutnya diketahui bahwa Jia, gadis kecil yang sebelumnya sedang bermain dengan Kong, ternyata adalah seorang tunarungu alias tidak dapat berbicara dan mendengar. Di sini Jia dengan bahasa isyaratnya memberitahu kepada Dr. Andrew bahwa sepertinya Kong tidak senang berada di sini. Dr. Andrew pun meminta Jia untuk bersabar dan menunggu di dalam mobil. Beberapa hari kemudian, rupanya insiden jebolnya kubah yang diakibatkan oleh Kong menyebar ke seluruh penjuru dunia. Namun di sini, AX sebagai perusahaan penanggung jawab pun menutupi kejadian sebenarnya dan mengatakan bahwa insiden itu hanyalah insiden biasa. Dan pria ini yang bernama Bernie, dalam siarannya ia mengatakan bahwa ia telah menyamar selama 5 tahun bekerja di divisi engineering dari AX dan hari ini ia akan mengungkap kejadian sebenarnya dari kebocoran kubah waktu lalu. AX sendiri ternyata merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan. Dan bapak ini ialah pemimpin dari AX, ia bernama Simon. Kembali ke Bernie. Ketika seorang petugas AX pergi ke toilet, Bernie secara diam-diam mengakses komputer yang berada di sana. Di sini diketahui bahwa ada sebuah pengiriman barang menuju ke Hong Kong. Hal ini pun membuat Bernie sangat penasaran dan segera menyalin data tersebut ke dalam flash disk miliknya. Tiba-tiba, sirine pun berbunyi dan terdapat peringatan akan adanya bahaya Titan atau monster. Ternyata, dari dalam laut, terdapat sesuatu yang naik secara perlahan dan memiliki ukuran yang sangat besar. Dan monster inilah yang bernama Godzilla. Simon sebagai pemimpin dari AX pun langsung menuju helikopternya untuk menyelamatkan diri. Karena kemunculannya dapat membahayakan manusia di sana, akhirnya Godzilla pun diserang dari berbagai arah oleh militer setempat. Namun karena Godzilla merupakan salah satu monster Titan yang teramat kuat, serangan-serangan itu bukanlah apa-apa baginya. Berikutnya adegan berpindah ke kamp bantuan Monarch yang berada di Florida. Di sini kita diperkenalkan pada seorang ilmuwan bernama Dr. Mark. Madison yang merupakan anak dari Mark mengatakan pada ayahnya bahwa ada suatu hal yang memprovokasi dan menyebabkan Godzilla sangat marah. Namun Dr. Mark berkata bahwa Madison telah dibodohi oleh perkataan Bernie dalam podcastnya. Lalu dari percakapan mereka berdua, diketahui bahwa Godzilla ini sebenarnya merupakan Titan yang berhati baik. Hal itu dibuktikan ketika Godzilla pernah menyelamatkan mereka di masa lalu. Di sini Madison pun bersikuku bahwa pasti ada sesuatu yang memprovokasi Godzilla, sehingga ia sangat marah dan menghancurkan semuanya. Lalu adegan berpindah ke seorang ilmuwan bernama Dr. Nathan. Di saat ia sedang duduk di kantornya, ia didatangi oleh Simon, yaitu pemimpin dari Apex Cybernetics. Dan di sini Simon memperkenalkan kepala teknologinya yang bernama Serizawa. Selanjutnya Serizawa pun menunjukkan sesuatu penemuannya kepada Dr. Nathan. Dari penemuan ini, Serizawa berkesimpulan bahwa di dalam rongga bumi atau tepat di bawah kaki kita terdapat suatu sinyal energi yang sangat besar, menyerupai sinyal energi yang dikeluarkan oleh Godzilla di waktu lalu. Dan ternyata tujuan Simon datang ke sini ialah untuk meminta bantuan dari Dr. Nathan untuk menemukan sinyal energi ini. Dan jika berhasil, mereka akan memiliki sebuah senjata yang dapat bersaing dengan Godzilla. Dr. Nathan pun tidak terlalu yakin akan hal ini. Namun ia berkata, ia akan mencobanya yang tentu saja dengan bantuan dari temannya yaitu Dr. Andrew.
Lalu, benar saja, Dr. Nathan pun mendatangi Dr. Andrew dan meminta Dr. Andrew untuk mengizinkan Kong dibawa keluar dari cagar ini, agar dapat menunjukkan jalan menuju sinyal energi yang diperlihatkan Simon, sehingga mereka tidak perlu susah payah untuk mencarinya. Di sini Dr. Nathan pun menjelaskan bahwa Kong merupakan salah satu Titan yang juga berasal dari bawah sana, dan tentu saja ia tahu persis di mana tempat dari energi itu berasal. Dengan semua pertimbangan, akhirnya Dr. Andrew pun setuju untuk membantu. Selanjutnya dalam kondisi terbius, Kong benar-benar dibawa dengan menggunakan sebuah kapal besar menuju ke Antartika yang akan menjadi pintu masuk mereka semua ke dalam rongga bumi, tempat sinyal energi tersebut berasal. Selain Dr. Andrew dan Dr. Nathan, ternyata Maya yang merupakan anak dari Simon pun ikut dalam misi ini. Adegan kembali ke Madison. Ia bersama dengan seorang temannya yang bernama Josh pergi menemui Bernie dengan tujuan untuk membantu Bernie dalam mengungkap kejadian sebenarnya yang terjadi di Apex Cybernetic, di mana Bernie mengatakan bahwa di dalam flash disk ini terdapat bukti pengiriman sebuah kargo besar ke markas Apex yang berada di Hong Kong. Lalu setelah pengiriman itu, boom, Godzilla pun muncul. Kembali ke Kong, masih dalam perjalanannya menuju Antartika, tiba-tiba Kong meronta dan seperti merasakan kehadiran sesuatu dari bawah laut. Ya, rupanya Godzilla menyadari kehadiran Kong dan segera naik ke permukaan. Dengan segala persenjataan yang dimiliki, para manusia di kapal itu pun berusaha untuk menghentikan Godzilla yang semakin dekat menuju ke kapal mereka. Akhirnya, Godzilla pun berhasil sampai dan langsung membalikan kapal yang ditumpangi oleh Kong. Kong dalam kondisi tangan yang terikat rantai besi pun cukup kesulitan. Ditambah lagi, pada dasarnya Kong tidak memiliki kemampuan seperti Godzilla untuk bernafas di dalam air. Menyadari hal itu, akhirnya Dr. Nathan pun melepaskan borgol di tangan Kong. Dan kita dapat melihat pertarungan abad ke-20, di mana pertarungan ini merupakan pertarungan dari dua monster Titan yang terbesar di dunia. Kong yang sedikit unggul pun akhirnya berhasil kembali naik ke atas kapal. Menyadari Godzilla yang pergi menuju kapal yang ditumpangi Jia, Kong pun langsung melompat ke kapal tersebut. Dan selanjutnya, Kong dan Godzilla pun melakukan sebuah pertarungan di darat, di mana Kong dengan segala kekuatannya berhasil kembali menjatuhkan Godzilla ke dalam laut. Setelah merasa kesulitan, akhirnya kita dapat melihat jurus semburan laser dari dalam mulut Godzilla, di mana kita semua tahu bahwa Kong tidak memiliki ilmu kanuragan ini. Untuk menghindari laser itu, Kong pun terpaksa melompat ke dalam laut, dan ketika Kong ingin kembali naik ke permukaan untuk menarik nafas, Godzilla dengan kemampuan berenangnya berusaha menarik Kong semakin dalam ke bawah laut. Melihat hal itu, Dr. Andrew dan kawan-kawan pun segera meluncurkan roket bawah laut untuk menyelamatkan Kong. Akhirnya, Kong pun selamat dan berhasil kembali ke atas kapal. Di sini Kong terlihat sangat kelelahan karena pertarungan ini. Namun tidak cukup sampai di situ, Godzilla masih ingin melanjutkan pertarungannya dengan Kong. Melihat Kong yang sudah tidak bertenaga, Dr. Nathan pun memerintahkan kepala militer untuk mematikan seluruh mesin kapal, dengan maksud agar Godzilla merasa ia sudah memenangkan pertarungan ini. Dan dengan ini, diharapkan Godzilla dapat segera pergi meninggalkan mereka semua. Ternyata, cara yang dilakukan mereka pun sangat efektif, sehingga Godzilla langsung pergi dari tempat itu. Selanjutnya Dr. Andrew pun berkata jika mereka kembali bergerak, maka Godzilla pasti akan datang lagi. Dr. Nathan pun memiliki ide untuk melanjutkan perjalanan melalui jalur udara. Adegan berpindah ke Bernie dan kawan-kawan. Ternyata Bernie, Madison, dan Josh telah berhasil menyusup ke dalam Apex Cybernetic yang berada di Florida. Di sana mereka menemukan sebuah kendaraan berkecepatan super yang langsung mengantarkan mereka pergi menuju markas AX yang berada di Hong Kong. Kembali ke Kong, sangat di luar nalar, Kong benar-benar diangkat mengudara menggunakan banyak helikopter demi menghindari Godzilla. Akhirnya, setelah perjalanan yang cukup lama dan diwarnai banyak drama, Kong pun berhasil tiba di Antartika, tepatnya di sebuah stasiun peluncuran milik Apex yang berada di sana. Lalu Jia pun mengisyaratkan kepada Kong bahwa di dalam lubang itulah tempat dari rumah Kong berada. Akhirnya, Kong pun masuk menuju lubang tersebut. Kemudian seluruh tim pun segera mengikuti Kong menggunakan kendaraan khusus. Setelah itu, ya, dengan kecepatan cahaya, mereka semua mengalami sebuah perpindahan dimensi ke dalam rongga bumi.
Ternyata di dalam sana terdapat sebuah tempat yang begitu indah, yang tentu saja tempat ini bukanlah merupakan tempat yang baik bagi manusia. Ketika sedang mengikuti Kong, tiba-tiba pesawat mereka diserang oleh salah satu hewan yang tidak dapat saya jelaskan wujudnya. Seperti ular tetapi punya sirip seperti ikan, tapi bisa terbang. Sudahlah. Lanjut, dengan sedikit bantuan dari Dr. Nathan dan kawan-kawan, Kong yang pemberani pun akhirnya berhasil menghabisi makhluk tersebut. Kembali ke Bernie, Madison, dan Josh. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, akhirnya mereka tiba di markas EX di Hong Kong. Betapa terkejutnya mereka saat melihat ternyata di dalam fasilitas tersebut telah dibangun sebuah robot yang menyerupai bentuk dari Godzilla, yang selanjutnya kita sebut sebagai Megazilla. Setelah pengujian yang dilakukan oleh Simmons dan Serizawa, Simon nampak kecewa dikarenakan ternyata daya dari sistem mereka hanya mampu mengeluarkan 40% kekuatan dari Megazilla. Dan inilah penyebab mengapa mereka membutuhkan sumber energi yang berada di dalam rongga bumi. Ternyata dengan dinyalakan Megazilla, membuat Megazilla memancarkan sebuah sinyal yang memanggil Godzilla menuju ke sana. Adegan kembali ke Kong. Setelah melanjutkan perjalanannya, Kong tiba di sebuah gua yang memiliki bebatuan berwarna biru. Rupanya, gua ini dulunya merupakan tempat tinggal dari nenek moyang Kong. Hal itu dibuktikan ketika Kong menemukan sebuah kapak yang sangat pas di genggaman tangannya. Selain itu, Kong juga menemukan sebuah kursi sebagai singgasana dari nenek moyang Kong di masa lalu. Dan ketika Kong meletakkan kapaknya di sebuah tempat di gua itu, tiba-tiba sebuah kekuatan bercahaya pun muncul menyinari tempat itu. Alhasil, Maya yang melihat hal itu langsung menurunkan robotnya untuk mengambil sampel dari kekuatan itu. Serizawa yang berada di markas EX pun langsung mengunduh data dari robot milik Maya dan berhasil menciptakan ulang kekuatan yang sama seperti itu. Dr. Andrew yang tidak sependapat dengan Maya pun mengatakan bahwa sumber kekuatan itu tidak dapat diambil begitu saja. Dapat ditebak, pasukan dari Maya pun langsung mengarahkan senjata ke arah Dr. Andrew. Tiba-tiba, gua itu pun diserang oleh berbagai makhluk zaman purba, tidak tahu disebabkan oleh apa. Namun yang pasti, Maya dan pasukannya langsung berlari keluar dari gua itu. Sementara itu, ketika Dr. Nathan dan kawan-kawan sedang melawan salah satu makhluk di sana, tiba-tiba semburan laser yang ditembakkan oleh Godzilla berhasil sampai ke dalam rongga bumi terdalam, yaitu tempat Kong berada saat ini. Godzilla sendiri menembakkan laser itu dikarenakan ia merasakan sumber kekuatan yang sebelumnya telah diaktifkan oleh Kong melalui kapak milik nenek moyangnya. Saat Maya dan pasukannya ingin pergi dari tempat itu, pesawat mereka berhasil ditangkap oleh Kong dan langsung dikeprek seperti kerupuk. Selanjutnya Kong dengan kapaknya pun pergi menuju ke arah Godzilla, diikuti oleh Dr. Nathan dan yang lainnya. Sementara itu, Bernie, Madison, dan Josh pun berhasil tertangkap setelah ketahuan menyusup ke dalam fasilitas EX di Hong Kong. Lalu, ketika Kong tiba di permukaan bumi, tepatnya di lubang yang telah diakibatkan oleh laser dari Godzilla, akhirnya mereka berdua pun bertemu di daratan, di mana ini merupakan tempat yang menguntungkan bagi Kong. Setelah beberapa lama, akhirnya Kong berhasil memenangkan pertarungan ini melawan Godzilla. Namun ternyata, Godzilla tidak tewas. Mereka pun kembali melanjutkan pertarungan yang diwarnai aksi pukul-memukul dan gigit-menggigit. Di sini Kong pun mendapatkan luka yang cukup banyak dan sangat-sangat kerepotan dalam menghadapi Godzilla. Akhirnya di ronde ini, Godzilla berhasil menaklukkan Kong di bawah kakinya. Setelah merasa menang, Godzilla pun pergi meninggalkan Kong yang terluka. Di sisi lain, Simon yang telah berhasil menangkap Madison dan kawan-kawan menunjukkan Megazilla yang telah dirancangnya selama ini. Namun karena kekuatan yang tidak stabil, membuat Serizawa kehilangan kendalinya terhadap Megazilla. Akhirnya Simon dan Serizawa pun tewas dalam insiden ini. Setelah itu, Megazilla yang telah mengambil alih pun keluar dari fasilitas tersebut dan menembakkan sebuah laser yang sama seperti milik Godzilla namun berwarna merah.
Di sini, Godzilla yang terprovokasi pun langsung mendatangi Megazilla. Dengan segala kemampuan dan teknologinya, Megazilla di sini terlihat lebih unggul daripada Godzilla. Lalu, Jia dengan dibantu oleh Dr. Nathan dan Dr. Andrew berhasil membangunkan Kong dengan menggunakan listrik kejut yang dihasilkan dari pesawat khusus milik EX. Sementara itu, Godzilla yang masih berusaha bertarung dengan Megazilla terlihat sangat kesulitan dan terluka cukup parah akibat laser merah yang dikeluarkan oleh Megazilla. Ternyata, laser merah itu lebih kuat dari laser biru milik Godzilla sendiri. Lalu, dengan dijelaskan oleh Jia melalui bahasa isyarat, Kong pun diberitahu bahwa Godzilla bukanlah musuhnya. Dan robot itu merupakan musuh dari mereka yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Kong pun langsung pergi untuk membantu Godzilla. Akhirnya, Kong dengan menyatukan kekuatannya dengan Godzilla berhasil memusnahkan Megazilla. Selanjutnya, Godzilla pun kembali ke laut. Sementara Kong dibawa kembali ke rongga bumi, di mana ini merupakan habitat asli dari Kong sendiri. Film pun tamat. Film ini memiliki happy ending yang mengesankan, di mana baik Kong maupun Godzilla tidak ada yang dimenangkan di sini, dan mereka berdua tentu saja tetap menjadi monster titan penguasa yang terkuat di bumi ini. Saya Pael, satu-satunya kru yang bertugas. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.